orang pasti pengen sih kerja sesuai passionnya. Iya, Ya, aku mencintai kerjaanku karena itu sesuai passion. kadang kita seneng banget ngeladenin. Ya namanya mood orang-orang kan. Guys, kembali lagi bersama kita di Project Bali FM bersama saya Gusti dan ada partner kerja kita. Halo, aku Sylvie. Nah, kita bakalan 10 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal pekerjaan. Nah, topik kita kali ini itu adalah passion dunia kerja. Oke, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tahu itu? Nah, passion itu adalah hal yang sederhana ya kak ya. Passion tuh lebih ke jati diri kita, karakteristik kita, tentang gimana kita mau mengapresiasikan, mengekspresikan diri kita atau mengaplikasikan semua ke kehidupan kita. Passionmu di apa sih, kayak gitu. Oke, passion itu sederhana ya kakak. Bisa bikin sesuatu yang bikin kita semangat gitu, kayak rela capek tapi itu bikin kita happy, ya kan, karena itu sesuai dengan passion gitu. Nah, beda dengan sekedar hobi itu ya kita tuh yang menerima, kita jalanin gitu kan. Sedangkan passion dunia kerja itu adalah kerjaan yang kadang masuk kadang enggak. Nah, kerjaan yang masuk tuh mungkin kayak aku tuh suka main komputer, ternyata aku dapet ini yang passionku banget kayak gitu. Tapi kadang juga kerjaan yang kayak waduh bukan passionku banget ini kayak gitu loh. Bukan hobi tuh beda. Hobi emang kayak aku pengen ini ya udah aku jalanin dengan enjoy. Yes, betul. Passion tuh enjoy juga sih, itu bedanya. Untuk Kak Silvi sejauh ini gimana kak? Sesuai passion memang atau ya tak passionin aja? Ya tak passionin aja memang. Kayak apa ya, nyari kerja tuh susah kan sekarang. Nggak semua kita emang si Gen Z ya, nggak cocok, nggak mau gitu loh, nggak serak, males. Tapi kayak nggak bisa, dunia nggak bisa mengikuti kemauan Gen Z itu gitu loh. Jadi ya 3 kali aku kerja dapatnya itu ya aku jadiin itu sebagai aku cari kesenangannya di sana gitu loh. Aku nggak mau berpatokan ke kayak aduh ini bukan passionku banget, aku nggak mau di sini, nggak bisa aku kayak gitu. Tapi kayak meskipun ini bukan passionku, aku jalanin dan aku cari kesenangannya di sana, kayak gitu. Oke. Tapi semua orang pasti pengen sih kerja sesuai passionnya. Iya, tapi susah juga kayak Karena itu dorongan kuat dari dalam diri nggak sih? Kayak untuk melakukan sesuatu tuh kita mencintai itu gitu loh. Jadi kita tuh love my work gitu gak sih? Gimana bahasa Inggrisnya kak? Love my work gitu gak sih kak? Ya kayak gitu lah bahasa Inggrisnya. Aku mencintai kerjaanku karena itu sesuai passion. Nah, tapi kalau ketemu dengan customer itu brand random sih kak ya. Random. Ada yang kayak sesuai. Aduh, senang aku ladenin customer ini. Jadi kita happy bawaannya. lebih ke gini sih, sumpama nih ya satu orang nih customernya. Kadang kita seneng banget ngeladenin karena kayak nyambung nih pas konsultasinya. Kadang mungkin ya namanya mood orang-orang kan. Mood orang pasti beda-beda. Customer pun kayak gitu, mungkin dia punya mood. Saat kita nyaman konsultasi, moodnya berarti sama-sama bagus. Sedangkan mungkin saat konsultasi selanjutnya bisa aja moodnya si customer ini kurang bagus, sehingga konsultasinya pun kurang masuk, kurang serak gitu loh. Ya kan balik lagi. Mentok. Apa tuh? Ya Gitu. Oke. Seputaran kerjaan dan passion agak rumit sih untuk kita menjelaskan itu tuh lebih detailnya kayak gimana ya.
Intinya sebuah dorongan yang membuat kita happy dalam bekerja. Itu yang disebut passion dunia kerja. Oke. Bukan karena terpaksa atau gimana. Memang aduh masuk nih, serak nih gitu. Oke. Kak Silvi, aku mau nanya Kak Silvi. Kakak bagian apa sih? Kalau aku di sini di kantor di head marketing dan juga tim follow up. Dan lebih ke menjerumus ke divisi pembangunannya, follow up pembangunan. Ya, sivilnya. Ya. Kak Silvi itu adalah kontraktor. Gitu kan ya, Kak Silvi kontraktor. Berarti soal pembangunan bisa diserahkan dengan Kak Silvi. Oke, Kak Silvi udah paham betul berarti ya tentang pembangunan itu, Kak? Ya, mungkin 80%. 80%, wow. Kakak emang di situ ya ininya Apanya? Passionnya lagi. Bukan. Gak usah Kak Silvi SMK. Lalu lulusan apa Kakak? Aku di SMK di akuntansi jurusannya. Akuntansi. Yes. Ada nyambung-nyambungnya nggak di kerjaan Of Kakak? course, untuk poin utama pembangunan dan akuntansi enggak ya, tapi di dalamnya ada kayak pembuatan RAB yang seharusnya tidak dibuat oleh tim follow up, tapi juga kadang kita yang buat kayak gitu. Oke. Tapi akuntansi kan ada mayornya. Jadi kan Kakak dalam mengoperasikan aplikasi itu bisa ya Kak ya? Mayo Kak. Iya aplikasi. Spreadsheet, Excel, Iya itu yes. maksudku Kakak. Maaf Kakak kurang jelas menjelaskan. Nah kayak gitu berarti nyambung dong Kak ya, ada ya? Ya ada lah. Tapi di mana sih belajar kok bisa sampai bisa gitu loh? Kayak Apa ya? udah dibilang ya dengan jurusan terakhir gitu loh, pengalaman terakhir di sekolah gitu, dengan dunia kerja Kakak ini kayak agak gimana ya, kayak agak Mengkol. Iya kayak gitulah, kayak wah kontras gitu. Iya memang betul. Cuma kan balik lagi kayak nggak semua harus sejalan dengan apa yang udah kita suka atau yang kita lalui kan. Betul ya, betul. Nggak semua harus sejalan. Kita bisa aja dapat kerjaan itu kita utamakan dapat dulu, paham awalnya. Selebihnya kita bisa pelajari bareng-bareng. Kita tim soalnya. Oke. Kita bisa belajar bareng-bareng. Semua ini aku sampai sekarang di 10 bulan udah sampai jadi head marketing ya karena tim, dibantu oleh tim kayak gitu. Bisa ngerti juga karena ya bener-bener diterapin ya. Iya, udah makanan sehari-hari sekarang ya. Wah, makanan pagi, siang, sore, malam. Iya, udah makanan sehari-hari itu yang jadi kayak terpaksa, memaksa, terbiasa gitu. Memaksa, terpaksa, terbiasa gitu. Dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Iya, kayak gitu. Jadi terus jadinya Kak ya. Iya. Wow, keren sih. Orang-orang kalau belajar tentang arsitek kayak gitu kan, pembangunan itu mungkin berapa lama sih Kakak? 10 bulan ya? Itu lebih bukan 10 bulan pure pembangunan sih. Lebih ke cuma pembangunan, aku fokusnya dari bulan April. Bulan April ini Wow. Sebelumnya itu nggak di pembangunan, aku masuknya gitu loh. Terus interior. Oh, interior campur gitu ya Kak ya? Ya kita kan di sini ada tingkatan karir gitu loh. Jadinya ya bisa aja yang namanya pemindahan posisi divisi, entah itu dari interior ke pembangunan kayak gitu udah biasa pasti. Berarti di sini tuh ada jenjang karirnya. Iya ya, betul, Kakak ya? jenjang karirnya, makanya secepat. Aku juga nggak expect dong, secepat itu bisa naik. Jadi kita pengalaman A dulu dapet, B dapet, C dapet gitu. Yap, betul. Setipes. Canda guys, kayak gitu. Berarti kalau perusahaan itu ada jenjang karirnya, itu bagus guys. Itu sangat bagus, sangat mendukung. Iya, sangat mendukung kita untuk menambah sebuah pengalaman. Kita nggak perlu kayak pindah-pindah tempat lagi, karena di satu lingkup itu udah bisa kita tuh ngambil pengalaman baru, kayak di 3 bulan di
di admin, 3 bulan di sini lagi ditarik, 3 bulan di sini lagi tarik. Emang Iya. karena kemajuan kita juga. Iya, aku gini tuh, kayak 3 bulan interior, Iya. terus beberapa minggu follow up pembangunan admin nih. Habis itu beberapa minggu follow up langsung jadi head marketing. Wow. Kayak kemajuan yang sangat bagus ya Kak Sylvia. Mantap sekali. Iya. Ya oke, segitu aja isi podcast kali ini, topik podcast kali ini. Semoga adalah ya rasa penasaran tuh sedikit tahu nih gitu passionnya. Oh itu passion gitu. Walaupun ya kita juga Penjelasan hostnya agak-agak hostnya kita agak-agak gitu. Tapi ya untuk menghibur kalian lah balik lagi. Nah, saya Gusti pamit undur diri dan jangan lupa ditonton terus Project Bali FM, dipantengin terus kan kita bakalan terus bikin video-video podcast menarik lagi. Oke, pamit undur diri dan bye.